Kali ini kita akan melakukan overclocking, tapi kita undervolting juga. Dan ini dia hasilnya dari 82 derajat jadi 61 derajat. Kemudian GPU clocknya dari 1815 jadi 1830. Dan yang paling penting adalah wattnya dari 120-an jadi 93 dengan performa yang sama. Sobat bisa lihat sini ya. Mau tahu caranya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, kali ini kita akan melakukan overclocking, tapi listriknya kita turunin jadi undervolt ya, tanpa mengurangi performa, bahkan kalau bisa performanya di atas. Oke, jadi alat apa aja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah MSI ya. Jadi MSI Afterburner. Jadi ini bisa untuk semua merek VGA, tidak hanya VGA MSI aja. Jadi di sini saya pakai Zotac 1660 Super dengan prosesor Ryzen 5600 dan motherboardnya adalah MSI B450 VDH Plus. Oh iya, yang terakhir juga RAM yang sudah kita overclock ke 3600 ya di video sebelumnya. Oke, jadi selain MSI, sobat harus siapkan HW Info. Fungsinya adalah untuk melihat voltasenya. Dan yang terakhir adalah 3D Mark. Ini nggak harus 3D Mark ya, sobat bisa pakai Unigine Heaven yang lebih kecil file ZS-nya, atau mungkin pakai game juga bisa, karena fungsinya sebenarnya hanya untuk tes sintetis aja sih. Lebih ditujukan sebenarnya untuk gamingnya ya, karena kan tujuannya untuk performa game secara real time ya. Oke, jadi langsung aja. Di sini yang pertama, sobat setting MSI default dulu ya, jangan diotak-atik dulu. Terus kemudian sobat jalankan untuk tes sintetisnya, terserah mau pakai 3D Mark, Unigine Heaven, atau bahkan jalanin game yang paling berat yang ada di PC sobat. Terus kemudian nanti sobat bisa lihat ya, ini minimum GPU clocknya. Di sini tertingginya adalah 1890 setelah saya tes pakai 3D Mark. Jadi di sini kita tahu spesifikasi VGA atau GPU kita, karena setiap GPU itu pasti berbeda-beda ya. Dan jangan lihat dari spesifikasi yang tertera pada dashboard atau pada spesifikasi di website merek GPU kalian, karena ini pasti bisa berbeda-beda. Seperti saya, sebenarnya GPU clock saya hanya sekitar 1700-an gitu ya, tapi di saat kita tes itu bisa sekitar 1900, bahkan bisa lebih kalau kita overclock ya, seperti yang kemarin. Oke, jadi langsung aja. Jadi yang pertama kita tes benchmarknya dulu yang default tadi ya. Jadi di saat sobat menentukan berapa batas tinggi GPU clocknya, kita jalankan dulu. Dan di sini saya mendapatkan hasil untuk tes benchmark Firestrike. Saya mendapatkan graphic score di 15.862. Dan untuk temperatur suhunya cukup tinggi ya, ada di sekitar 81,5 derajat. Karena ini semuanya settingannya default ya, termasuk perputaran kipasnya. Dan untuk time spy score-nya di sini saya mendapatkan graphic score 5.879. Jadi ini kita catat ya, harus lebih tinggi dari ini kalau misalkan sobat mau melakukan overclock, tapi nanti kita undervolting juga. Selanjutnya sobat tes juga buat main game ya. Untuk defaultnya di sini saya mendapatkan FPS sekitar 31. Untuk wattnya berjalan di 120 sampai 125 watt ya, naik turun tergantung kondisi dari setiap scene pada gamenya ya. Oke, jadi kalau sobat lihat video sebelumnya yang saya overclock aja tanpa menurunkan voltasi ya, ini dia hasil yang kita dapatkan terakhir ya. Jadi saya cukup menaikkan di core clocknya ini 184 yang kemarin kita temukan yang paling tinggi ya, mentok di sini. Kemudian di sini saya menambahkan memory clock. Sebelumnya itu saya hanya menggunakan memory clocknya hanya plus 200. Terus kemudian sobat naikkan 100 tuh sampai 1000 kalau bisa ya. Ternyata saya hanya mentok di 900. Di saat saya naikkan 1000 dia langsung crash. Kalau bisa sobat naikin lagi misalkan 925, 950 kalau bisa ya. Tapi di sini saya sudah cukup puas sih. Kemudian untuk power limit sengaja saya maksimalkan dulu karena saya ingin tahu kestabilannya. Terus gimana hasilnya? Yuk langsung kita lihat. Dan ini dia hasilnya untuk 3D Mark Firestrike-nya. Saya mendapatkan graphic score 17.469. Sayangnya internetnya pas saya tes ini offline ya, jadi datanya kurang lengkap untuk bagian score average dan base-nya. Tapi ini sudah bagus banget kok, ada peningkatan dari yang tadi. Kemudian untuk suhunya di sini justru turun ya, sekitar 78,4 derajat. Karena memang kipasnya di saat kita melakukan overclock itu kipasnya kita setting manual ya. Jadi setting manual tapi otomatis. Jadi perputaran kipasnya itu kita sesuaikan berdasarkan suhunya. Jadi di saat suhunya misalkan menyentuh 80 derajat itu sudah saya setting 100%. Jadi ini hampir 100% kemungkinan. Dan kita tes untuk time spy score-nya, kita mendapatkan graphic score 6479 dan mendapatkan skor excellent juga. Jadi ada peningkatan. Iya jelas ya, karena ini kan kita overclock ya. Dan ini juga lebih tinggi dari skor yang terakhir kita overclock kemarin. Untuk suhunya di time spy ini kita lebih tinggi ya, sekitar 80,3 derajat.
Oke, sekarang saatnya kita melakukan undervolting ya. Jadi caranya di sini sobat cari settingan yang paling stabil ya. Yang pasti untuk power limit dan temperaturnya ini saya nggak naikkan karena kan di sini kita tujuannya undervolting. Di sini kita klik curve editor seperti biasa ya. Kita rapiin dulu kanan kiri biar enak nyetingnya. Dan tidak lupa kita turunin dulu semuanya, tekan shift terus tarik klik mouse kiri ya, tarik sampai mentok di bawah seperti ini. Oke, sobat kan tadi sudah lihat ya di HW Info. Di sini kita lihat GPU clocknya di 1890. Jadi ya target pertama kita adalah 1890. Untuk voltasenya itu paling tinggi di 1,05 volt. Oke, jadi kita turuninnya saya kayaknya langsung aja ke 950 ya. Jadi sebenarnya sobat harus tes pelan-pelan sih, turunnya pelan-pelan. Tapi di sini saya sudah melakukan uji coba banyak dan bisa stabil kok. Jadi dinaikin ke 1890 seperti ini. Kalau sudah tinggal diklik OK aja. Kemudian sobat cek lagi, kalau belum pas naikin lagi sampai tepat di 1890 ya. Kita coba klik OK lagi, nanti dia akan menyesuaikan kok. Nah, ini sudah ya tepat ya 1890. Yang ini jangan disetting-setting dulu ya. Untuk memory clock ini jangan disetting-setting. Kalau sobat mau nyeting memory clock, tesnya di awal tadi yang di saat kita overclock, mentok-mentokin kanan semua, terus sudah dapat angka terbaiknya gitu ya. Nah, tinggal setting memory clock gitu. Jadi kalau misalkan sudah stabil baru setting memory clock. Jadi di sini pun kemarin saya pakai patokan yang 200 dulu. Jadi di sini pun saya menggunakan yang angka 200 yang kemarin kita sudah coba stabil ya. Misalkan ini sudah stabil, artinya sobat bisa naikkan ini sampai 300, terus naikin terus sampai di angka 900 ya kalau punya saya ya stabilnya. Kalau sudah seperti itu sobat tinggal tekan enter. Nah, ini dia jadinya. Oh ya, bagi sobat yang mau ngatur setting kipasnya ya sobat bisa tekan ini ya. Jadi ini ditekan nanti muncul settingan manual, itu sobat isi sendiri ya. Mau di berapa derajat settingannya, perputaran kipasnya berapa ya. Ini sudah saya setting sehingga kipasnya bisa berfungsi untuk meredam panas lebih bagus. Oke, setelah itu kan kita tes lagi ya 3D marknya. Ini dia hasilnya. Untuk 3D marknya kita mendapatkan skor 16.691. Ini sudah dapat nilai excellent juga dan lebih tinggi daripada kondisi defaultnya pasti ya. Kemudian untuk suhu di 3D marknya kita dapat 78,4 derajat. Kemudian untuk yang time spy-nya kita juga dapat grafik skornya 6247 dan suhunya juga ada penurunan di 79,4 ya, karena memang kipasnya berputar lebih cepat ya sesuai dengan settingan kita. Dan selanjutnya kita tes langsung ke gamenya ya. Di sini kita mendapatkan FPS yang lebih tinggi yaitu 33, yang awalnya adalah 31 tapi wattnya semakin tinggi. Oke, tujuan kita setelah overclocking dan berhasil naik skornya, jadi kita harus menurunkan wattnya ya. Oke, ini 132 harus kita turunkan pokoknya. Oke, sekarang langsung aja kita ulangi langkah yang tadi ya. Jadi di sini sobat reset dulu semuanya, diklik reset. Kalau misalkan nanti udah stabil tinggal diklik save, pilih angka ya. Oke, di reset kita kan sudah hafal ya tadi. Kalau punya saya di 900 stabilnya, enter. Kemudian untuk core clocknya ini sobat ulangi seperti tadi, turunin dulu. Tadi kan kita bermain di angka 950. Sekarang sobat coba naikkan di 925. Untuk clocknya coba dulu di angka yang sama yaitu 1890 ya, samakan seperti yang tadi ya. Jadi dites dulu kalau misalkan dia bisa bertahan di voltase 0,925 dengan core clocknya 1890. Kalau misalkan stabil artinya sobat tinggal lanjutkan pelan-pelan turun ke bawah ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di voltase 0,925. Hasilnya adalah kita mendapatkan skor excellent di 925. Untuk grafik skornya 6252, ada peningkatan dari default. Kemudian untuk suhu 3D marknya ada penurunan sedikit ya di 79,25 derajat. Namun sayangnya ada penurunan di grafik skor yang Fire Strike ya. Jadi 15.598. Tapi nggak apa-apa ya karena ini memang cukup stabil dan bagus di in-game-nya. Langsung aja kita tes di gamenya ya. Di sini sobat bisa lihat ya dari GPU-nya juga ada penurunan derajat ke 64 derajat. Kemudian untuk GPU clock-nya juga stabil di 1980, tapi wattnya turun dari watt yang tadi 120-an sampai 125, sekarang turun jadi sekitar 114-an. Di sini sebenarnya kita sudah berhasil melakukan overclock sekaligus undervolting ya, karena untuk FPS-nya sebenarnya juga naik ya dari 31 ke 32 FPS.
FPS. Oke, mungkin sobat pingin melakukan optimasi lagi. Oke, kita langsung tes aja. Kita lanjutkan ke undervolting yang ketiga ya. Jadi kita turunin lagi di 0,9 volt. Di sini saya coba GPU clocknya di 1980 tapi crash ya. Jadi kita turunin sampai saya dapat stabil di 1950 MHz. Kita tes game RDR2 lagi dan kita dapat FPS yang masih stabil di 32 FPS dengan suhu yang terus menurun di 63 derajat. Untuk wattnya juga turun jadi 109 sampai 111 watt. Jadi memang ini otomatis ya, di 1 wattnya turun otomatis panasnya juga ikut turun. Saya masih kurang puas, saya melakukan undervolt yang keempat. Akhirnya saya menemukan yang stabil di 0,875 volt. GPU clocknya 1935 MHz. Kita tes game RDR2 dan hasilnya masih tetap di 32 FPS. Untuk wattnya turun lagi 104 sampai 106 watt dengan suhu 62 derajat. Dan karena saya masih penasaran, saya turunin lagi, kita undervolt lagi di 0,85. Saya pengen tahu crashnya sampai di mana nih. Di sini kita udah nggak bisa tembus di 1900 lagi ya. Stabilnya ada di 1890 MHz. Kita tes game RDR2 lagi dan turun ya, FPS sudah mulai turun ke 31 FPS dengan suhu 61 derajat dan wattnya juga turun lagi ya. Kali ini sudah mulai di bawah 100 watt, sekitar 98 sampai 100 watt. Dan masih kurang puas juga. Terakhir kalinya saya turunkan di 0,82 volt dan ini udah mentok di 1800 MHz, nggak bisa lebih tinggi lagi. Untuk gamenya sudah mulai menurun di 30 FPS. Saya rasa udah cukup sampai di sini ya, karena kita target minimal adalah 30 FPS. Suhunya terus turun ke 60 derajat dan untuk wattnya kita dapat 94 watt. Tapi ingat ya, semua ini saya lakukan dengan record ya, record menggunakan MSI gitu, sehingga untuk rekamannya otomatis menurunkan FPS yang sesungguhnya ya. Jadi FPS-nya ini sebenarnya bisa sampai 40 kalau kita tidak menjalankan aplikasi yang lain. Oke, karena undervolt yang keenam sudah cukup rendah banget, jadinya saya sudah cukup puas ya. Jadi di sini sobat bisa melihat ya, pada undervolt kedua aja kita sudah mendapatkan performa yang lebih tinggi daripada defaultnya, yaitu FPS kita cuma dapat 31 pada game RDR. Di undervolt yang kedua kita sudah dapat 32 FPS. Jadi gimana menurut sobat? Silahkan coba di rumah dengan resiko ditanggung masing-masing ya. Tapi kalau undervolt itu jauh lebih aman sih daripada overclocking, karena selain kita lebih hemat listriknya, terus performanya juga meningkat kan. Kalau video ini bermanfaat dan berguna, apalagi sobat sudah nonton sampai menit ini, silahkan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.